kan hadis ada yang mengedemkan ya nakal, ya tekstualis. Nah, tapi yang satu itu yang rasionalis. Jadi ada rasional. Jadi kenapa itu selalu ada dikedepankan reasoningnya? Mengapa kok tidak boleh? Alasannya apa? Itu pakai rasional. Kalau alasannya tidak ada, ya tidak. Tapi ada yang juga menggabungkan antara tekstualis dan rasionalis. Ada yang menggabungkan antara keduanya. Ini ada. Jadi ulama-ulama macam itu. Tapi ulama itu contoh. Imam Abu Hanifah ketika beliau itu masih kecil, bukan kecil lah, menjelang dewasa, beliau itu dibanggakan oleh ulama-ulama yang ada di sekitar beliau ketika itu. Beliau itu dikatakan pernah disewankan, istilahnya itu dibawalah oleh ulama ahli nakal. Jadi ahli hadis maksudnya ulama-ulama yang tekstual. Ketika itu yang membawa Imam Abu Hanifah itu menyuankan Imam Abu Hanifah, ketua ulama itu, mungkin kalau tidak keliru namanya Imam Muhammad. Beliau mengatakan, orang yang mau ibadah, Syekh, ini pemuda ini punya pikiran yang brilian. Ini ulama masa depan. Nah, ini pada masa Abu Hanifah. Lama loh, Abu Hanifah sudah lama. Mungkin masa sahabat tabi'in, kalau tidak tabi'in. Imam Abu Hanifah itu masih dekat. Nah, terus ketika itu ulama tadi Imam Muhammad mengatakan, menguji, wahai anak muda, tolonglah ditanya aja, hati-hati nanti kalau Anda menghukumi, tolong dia betul ditanya, wahai anak muda, mana dosa yang lebih besar antara membunuh dan berzina? Imam Abu Hanifah mengatakan ya membunuh. Dasarnya beliau mengatakan awwalu ma yubdur yaumal qiyamah intima. Pertama kali nanti yang dihukumi persoalan-persoalan yang negatif di hari kiamat adalah persoalan darah. Maka membunuh itu dosa yang besar. Ada qatlun nafsi bighairi haq, itu termasuk min akbaril kabair. Terus Imam Muhammad mengatakan, wahai anak muda, seorang hakim itu kalau ingin menetapkan seseorang pembunuh, itu betul-betul pembunuh, itu membutuhkan saksi berapa? Beliau mengatakan 2 orang saksi boleh, cukup. Jadi kalau memang ada 2 orang saksi yang mengetahui si A umpamanya pembunuh, maka dia bisa dihukumi dengan hukum pembunuh. Tapi kalau seseorang itu ingin menghukum bahwa seorang pezina itu zina, itu membutuhkan saksi berapa? Beliau mengatakan 4 saksi. Dalam Al-Quran 4, dalam ayat hadisnya itu 4 orang membutuhkan 4 orang saksi. Terus Imam Muhammad mengatakan, wahai anak muda, seandainya agama itu pakai akal ansih, ya, pakai akal ansih, maka mestinya yang dosa besar, dosanya lebih banyak, itu membutuhkan saksi lebih banyak. Jadi kalau ya karena dosa antara membunuh dan zina itu besar besar membunuh, mestinya membunuh itu membutuhkan saksi lebih banyak daripada zina. Nah, tapi ternyata kan tidak. Zina membutuhkan saksi 4, terus kalau membunuh cuma membutuhkan saksi 2. Jadi kalau begitu wahai anak muda, agama itu tidak hanya pakai akal ansih. Jadi harus kalau ta'arud, bertentangan antara apa
yang pada pikiran kita dan apa yang dalam nas yang sharih, maka kita harus kembali kepada nas yang sharih. Nah, jadi zina harus 4 orang saksi. Ya, ini beliau kebetulan ketika itu beliau memperingatkan kepada Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah orangnya cerdas, dilem oleh Imam Ahmad. Memang ada macam-macam itu, ada pakai rasional. Oke, ini As-Sabru'i. Dia beli pendapat sama Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wa qalu la yuqalu hatta tukhbasa ayyaman wa tu'lafu alaman fa in tauba lahmuha fala ba'sa bi aqlihi. Yang itu. Jadi menurut Imam As-Sabru'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan jadi tidak boleh dimakan sehingga dikarantina. Dikarantina dulu beberapa hari. Nah, kemudian ketika dalam karantina itu diberi makan makanan yang layak. Ini fa in tabalahmuha, seandainya dagingnya itu sudah bagus, maka fala ba'sa bi aklihi indah, maka tidak apa-apa untuk dimakannya ini. Ini kalau menurut Imam Syafi'i jadi boleh. Maka ini dilakukan oleh orang dulu. Nah, orang-orang tua kita sama si ingat itu, kalau mereka itu mau mau manakipan dulu, itu mau baca manakib, maka manakib itu doanya ya makbul, banyak makbul dulu itu. Karena apa? Ya begini, sistemnya orang itu ketika beli ayamnya yang katanya ayam ingkung rujak itu sebelum disembelih itu dikarantina, diberi makan jagung sampai seminggu. Nanti di sini ada. Kalau di sini hanya 3 hari. Jadi kalau ada jajah itu sampai 3 hari, tidak sampai lama. Jadi kalau sapi itu dikarantina sampai 40 hari. Ya, baru ini. Kalau jajah ayam itu dikarantina sampai 3 hari. Ini dikarantina, orang itu dikarantina baru disembelih. Nah, itu saya yakin dia itu proses, walaupun tidak ada aturannya, jadi baik. Proses yang menyembelih orang dulu itu tidak boleh orang yang batal wudunya. Jadi yang nyembelih wudu dulu. Mau nyembelih wudu dulu. Bagus itu. Tidak apa-apa. Karena wudu kan suci. Jadi sembelihnya bagus. Nah, kemudian yang masak. Itu juga gitu. Yang masak suruh wudu. Mau masak wudu kan tidak ada syariat. Masak wudu. Tapi kan orang masak wudu kan tidak apa-apa. Wudu. Nah, terus ketika makan itu terus dimasak, yang masak wudu, menghidangkannya pakai wudu. Kalau prosesnya macam itu makanannya kan luar biasa. Terus nanti yang doakan orang-orang sebelum doa dan baca Quran, dan baca ini baru ini, maka doanya juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prosesnya itu macam itu, prosesnya itu bagus. Jadi walaupun tidak ada, kalau tidak ada syariat tidak boleh, tidak mesti macam itu, Jadi kalau tidak wudu aja boleh, masa wudu terus dilarang. Padahal kita kan ada ajaran suruh daimul wudu. Ini makanya dulu itu macam itu di tempat kami itu. Saya baru tahu, makanya orang-orang dulu kalau punya hajat baca ini mudah dikabulkan oleh Allah, karena proses makannya juga itu, proses berdoanya juga macam itu. Ya, kalau kita berdoa biasa kan ya biasa, tapi kalau yang doa itu pakai wudu, orang ini kan lebih bagus. Nah, karena apa? Ya karena doa itu kan tergantung salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa kan orang yang berdoa itu pakai wudu, yang jamaknya suruh wudu dulu. Ya, ini kan luar biasa. Nah, walaupun tidak ada anjuran. Jadi kalau kita doa biasa ya enggak apa-apa lah. Tetapi kalau kita pakai wudu kan juga tidak apa-apa, tidak jadi Oke. Ini proses macam itu. Jadi ini kalau makan
supaya tidak makan jalalah, dikarantina. Setelah dikarantina baru boleh. Ini menurut Imam Nawawi, la takunu jalalah illa idza ghalaba ala alfiya an-najasa. Nah ini. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi ini Ashabus Syafi'i. Nah, binatang itu baru dikategorikan jalalah kalau sebagian besar makanannya macam itu. Kebanyakan, kalau tidak ya tidak. Seandainya ada ayam, makan kadang-kadang makan rumput, kadang-kadang makan ini, tapi kadang-kadang juga makan kotoran, itu bukan termasuk jalalah. Kalau menurut Imam Nawawi, yang termasuk jalalah itu memang makanannya hanya itu, atau sebagian besar hanya makanan itu. Ya tadi contohnya yang gampang tadi, kita punya lele, kita taruh di spiteng. Spiteng itu, nah tempatnya itu kan, terus kita ingoni lele di situ namanya jalalah. Sebagian besar makanannya itu. Ya hukumnya tadi. Ini, jadi ini apa namanya caranya supaya bisa baik ya, tadi di karantina. Ada yang 40 hari, ada yang 3 hari. Tapi menurut ilmu rawahih, ini ada teman-teman, la ba'sa bi'akliya ba'da ghasilah ya jahidan. Jadi tidak apa-apa, makan tidak apa-apa dagingnya menurut Imam Rawahih, tetapi setelahnya dicuci. Nah, dagingnya dagingnya kan suci, dicuci. Ya, dagingnya dicuci. Tapi menurut Qala Hasan Basri wa Malik tukalu mutlaqan. Menurut Imam Malik dan Imam Hasan Basri itu boleh dimakan secara mutlak walaupun jalalah. Terserah jenengan ikut yang mana. Walaupun Nabi mengatakan naha, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haramnya itu bagaimana. Nah ini kalau kebanyakan tadi, caranya supaya dia haram ada prosedurnya. Nah, kalau jalalah banyak hukumnya hanya makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Pun. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissati khimaril wahsi fa'akala minun Nabi muttafaqun alaih. Jadi ini dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam kisahnya khimarul wahsi, khimar keledai liar. Ini. Kemudian di sana ada hadis fa'akala minhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan. Ada itu muttafaqun alaih. Jadi kemarin kan sudah ya, kalau keledai itu piaraan itu hukumnya tidak boleh, ada sampai makruh, ada mengatakan sampai haram. Kalau keledai liar tidak apa-apa. Ini dalam hadis yang panjang, bahwa hadisnya banyak begini, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajan. Nabi pernah keluar ya ini untuk ibadah haji. Kalau Nabi ibadah haji itu fakharaju ma'ahu. Terus banyak sahabat-sahabat yang mengikuti bersama Kanjeng Nabi itu. Luar biasa wibawanya Rasulullah ketika itu. Fasarafa ta'ifatun minhum Abu Qatadah. Kemudian ikut berangkat ini ta'ifah kelompok, satu kelompok. Di antara kelompok itu Abi Qatadah. Nah, terus Kanjeng Nabi bersabda, faqala khudus sakhilan nahar hatta naltaqiya. Sudah, sekarang supaya tidak banyak-banyak, yang satu sisi itu menyisiri pantai, yang satu sisi lewat pedalaman. Jadi dibagi 2 kelompok. Yang satu kelompok lewat pantai, yang satu kelompok itu lewat dalam, nanti ketemu di satu tempat. Falaman sorofu, ya, ketika mereka sudah berpisah ke sana, akhramu kulluhum. Nah, mungkin ambilnya mikot ke situ, pakai pakaian ikhram, mereka ikhram haji di perjalanan itu. Nah, ini illa Abu Qatadah lam yakrum, kecuali Abu Qatadah.
Abu Qatadah itu ikut jamaah haji, tapi beliau tidak mau tidak ikut haji, tidak ikhram haji. Terus fabaina mahum yasiruna idra'au khimara wahsin. Ketika mereka itu pergi ini dalam perjalanan, di tengah jalan mereka itu tahu khimar dari liar. Terus fahamala Abu Qatadah ala hamrin fa'aqra minha antanan. Jadi terus oleh Abu Qatadah dikejar. Dikejar sampai ditangkap dan akhirnya dibunuh, disembelih. Nah, ini jadi dapat ini khimar itu. Fanazalu fa'akalu lahmah min lahmiha. Kemudian ketika Abu Qatadah sudah mendapatkan tadi dimasak, terus mereka orang-orang itu berhenti, mungkin perjalanan jauh berhenti sama makan daripada ini tadi daging daripada khimar yang liar tadi. Waqalu, ada yang mengatakan anak kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Loh, terus dia mengatakan, loh, apakah kami ini boleh ya makan binatang buruan, sedangkan kita itu orang yang ikhram. Fahamalu ma baqiya minal lahmi ya minal lahmil antan. Jadi kemudian sisanya itu dibawa. Jadi keledai muda itu dibawa. Ketika mereka itu datang kepada Rasulullah, sampai ketika tempatnya tadi kan naltaki, jumpa pada Rasul. Kemudian mereka tanya, kalau ya Rasulullah, inna kunna akhramna. Kami semuanya itu ikhram. Nah, Abu Qatadah itu tidak ikhram, lam yakhrum. Kemudian kita itu melihat ada keledai liar. Nah, karena Abu Qatadah yang tidak ikhram tadi memburu. Kemudian dia mendapatkan ini seekor onta yang keledai yang masih muda tadi. Nah, kemudian setelahnya dia dapat, dia sembelih ya, karena diburu, dia masak. Nah, terus kami fanazalna fa'akalna lahma. Kami berhenti, kami makan ini. Summa qultu, kemudian kami berkata ini, tanya ini, saya Abu Qatadah tanya, afana kul lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apa boleh kami makan barang-barang buruan, sedangkan kami itu ikhram. Orang ikhram kan tidak boleh makan tidak boleh berburu, tidak boleh kan orang ikhram. Bunuh binatang kan tidak boleh. Nah, terus fahamil nama bigamam min lahmina. Fahamal nama bagai kami bawa kok. Sisa makanan itu kami bawa, tidak saya habiskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminkum ahadun amarahu ayyahmila 'alaiha. Apakah ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang menyuruh si Abu Qatadah untuk memburu tadi ini, atau menunjukkan? Qalu la, tidak. Kulu ma baqiya min, makan, sisanya boleh dimakan. Karena tadi makan terus sama ragu. Jadi ragu apa boleh atau tidak, maka disisakan, dibawa kepada Rasulullah. Terus tanya, Rasulullah mengatakan kulu ma baqiya min lahmiya, makan sisanya itu. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau khimar yang keledai yang liar itu hukumnya boleh. Ini ijma' ulama ini. Illa khilafun syadz, atau khilaf ya khilafnya dianggap syadz. Berikutnya an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farsan. Fa'akalnahu muttafaqun alaih. Ini kata Abi Bakar, di Asma binti Abi Bakar. Asma ini putrinya Abu Bakar,
yang terkenal punya 2 ikat pinggang. Beliau itulah, si Asma itulah yang mengantarkan bekal ketika Rasulullah pas hijrah sebelum berangkat ke Madinah, ketika masih bersembunyi di Gua Sur di atas gunung yang begitu jauh. Itu setiap hari namanya Asma binti Abi Bakar itu ngirim Rasulullah ke sana. Luar biasa, nek sak mangke munggah ya putih ini dari Mekah. Dari dalamnya Rasulullah di Mekah itu beliau pergi ke ini apa namanya ke kalau dalamnya Kanjeng Nabi kan dekat Ka'bah. Jadi ngaten Gusur kan jauh. Ini Asma itu jalan kaki ketika itu, atau dia nggak tahu jalan apa, naik ya belum ada jalan, masih terjal ketika itu. Ini Asma bin Abi. Dia mengatakan kami pernah korban pada masa Rasulullah, korbannya itu pakai kuda, tidak apa-apa ternyata. Jadi boleh korban pakai kuda. Ini kan khilu akil lahmi khil boleh, wong boleh dikorbankan berarti juga boleh dimakan. Betul nopo-nopo makan daging kuda pun. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal ukilab dabbu ala maidatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu pernah ada biawak itu dimakan. Ukilab dabbu ala di rampatan. Jadi makanan ya yang ada pada terampatan makanan, hidangan ya, ada hidangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hidangan, salah satu di antara makanannya adalah abdob, ada mengatakan biawak. Itu boleh. Ini jadi apa namanya makan dob itu boleh. Jadi jawaz akhdud dob wa waqal jamaril ulama. Menurut jumhurul ulama itu boleh. Jadi karena ya ini boleh, ini ada karena biawak itu boleh dimakan. Napa biawak niku jare. Pokoke biawak itu boleh. Boleh dimakan ini. Jadi di sini wa dzakara Abu Hanifah wa sahabahu wa sahibahu dzakarahu Abu Hanifah wa sahibahu akalahu wa tajid bi hadisi Abdurrahman. Ada mengatakan bahwa Nabi dari jadi dengan beliau itu Abu Hanifah, bahkan wa zakaru Abu Hanifah wa sahibahu akalahu. Nabi makan itu dengan hadis ini. Jadi mengatakan kalau biawak itu boleh. Ini dengan tuh kok senang loh enggak? Saya enggak tahu juga ini. Berikutnya An Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy radhiyallahu anhu anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering terjadi. Ada seorang dokter ini tanya kepada Rasul anid difka tentang kata. Kata warna apa saja? Yaj'aluha fi dawain, yang kata itu dijadikan obat. Nah ini fanaha an qatliha. Nah, jadi kemudian jadi fana maka Rasul itu melarang an qatliha dari membunuh kata. Di Rasulullah dulu enggak boleh membunuh kata itu karena itu predator. Nah, enggak boleh. Fanaha an qatliha akhraja Ahmad wasakhahu al-Hakim. Jadi maunya kata dipakai obat, mestinya kan harus dibunuh. Nah, tapi Nabi melarang untuk membunuhnya. Jadi ini ya padahal ini an-nahyu an qatl difa yukhadhu minhu nahyu anil akal. Karena tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dia dimakan. Kemarin kan ada ya. Nah, jadi hadis kemarin tuh enggak boleh dibunuh. Contohnya namlah, semut, enggak boleh dibunuh, maka tidak boleh dimakan. Tidak boleh dibunuh, juga tidak boleh dimakan. Jadi makan ini ya kama qaddam naqaitan qabla ahadits. Jadi niku jadi nek wonten kata apa saja. Dulu pernah ada ifta, tetapi tidak mengatakan ifta itu MUI pernah mengeluarkan pendapatnya orang, tapi terus
Di dalam buku lagi itu dikatakan itu beliau tidak pendapat yang mengedepankan pendapatnya orang. Jadi yang boleh dimakan tidak boleh dimakan, tapi boleh dibudidayakan. Ada mengatakan macam itu. Tapi mestinya yang bagus ya itu pendapat. Tapi yang kalau kita mengatakan tidak itu dilarang, kalau barang itu dilarang dimakan juga tidak boleh dibudidayakan. Oh nggak boleh dimakan, ya nggak boleh dibudidayakan. Contoh, kalau kita nggak boleh makan babi, ya nggak boleh tuh memelihara babi. Kita nggak boleh makan kata, ya jangan memelihara kata. Memelihara untuk dijual pada orang yang makan. Berarti walaupun kita tidak makan kata, tapi kan makan harganya kata, sama saja. Kita tidak makan babi, tapi makan hasil penjualannya babi. Ya sama, tidak bolehnya. Oleh karena itu, ini barang yang tidak boleh dimakan itu juga tidak boleh dibudidayakan. Barang binatang yang diperintahkan atau kita dilarang untuk membunuh, maka binatang itu tidak boleh dimakan. Wong dilarang membunuh, gimana kok dimakan? Soalnya untuk makan binatang kan harus membunuh. Wong membunuhnya aja tidak boleh, otomatis makanan juga tidak boleh. Bon, sekarang kita hadis bab yang baru, bab sayd wal zabaih. Ini bab binatang buruan, memburu binatang. Ini wa ukhilla wa al-Qur'an wa ukhilla lakum saydul barri, ya, saydul bahri. Jadi ini di ukhilla lakum kita diperkenankan ya, saydul bahri, memburu binatang laut itu boleh. Jadi makan binatang laut kemarin sudah dikatakan itu boleh. Jadi itu boleh. Ini wala taqtulus sayda wa antum hurum, dan kamu jangan membunuh barang binatang buruan ketika kamu itu pas ihram. Nah, tadi ada kasus kan, kenapa ternyata yang membunuh tadi orang yang tidak ihram. Kalau yang berburu, yang dilarang memburu itu orang yang ihram. Kalau orang yang tidak ihram berarti tidak dilarang. Maka makanan buruannya orang yang tidak ihram bagi orang ihram tidak apa-apa. Wong dia tidak ihram. Pun berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abi Hurairah ini, manittakhadha kalba illa kalba masyatin aw saitin aw zartin untuk kisah min ajrihi kulla yaumin qiratun muttafaqun alaih. Ini barang siapa memelihara anjing. Ini anjing jangan dipelihara ini. Jadi barang siapa memelihara anjing, mutlak ini anjing apa saja, illa kalba masyatin, kecuali anjing ini masyatin buruan, ini ausaidin ini buruan. Ini masyah itu mungkin untuk ini, untuk perjalanan itu, untuk menjaga rumah itu, ausaidin atau menjaga tanaman ini, atau menjaga tanaman ini. Jadi masyatin wa zar'in, saitu wal masyah ini, atau untuk kisah min ajri, maka orang yang memelihara anjing kecuali 3 hal tadi, ini akan berkurang pahalanya setiap hari qiratun 1 qirat. Jadi tidak baik, jadi mengurangi pahala. Oleh karena itu orang Islam tidak ada yang memelihara anjing kecuali tadi, kalau anjing itu untuk berburu, tidak apa-apa berburu.
Jadi memburu anjing nggak apa-apa, dan binatang buruan hasil tangkapan anjing itu juga tidak apa-apa, hukumnya halal. Syaratnya apa? Kalau kita anjing itu harus kita didik dulu, mendidik. Kemudian ketika kita berangkatkan untuk berangkat memburu, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, niat buru. Yang kedua, berikutnya ketika anjing itu menangkap binatang buruan, itu kalaupun sampai mati, digigit sampai mati, anjing tadi tidak makan barangnya tadi, tidak makan binatang hasil tangkapannya itu. Jadi dibiarkan mati, ditunggoni. Kalau anjing tadi menangkap, kemudian dia makan dari binatang tangkapannya, maka binatang tangkapannya itu hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Ya. Ini. Jadi ini auzar'in itu untuk ternak. Mungkin dulu itu ada, masa itu untuk ini. Kalau masa itu untuk berjalan. Jenengan kalau ada orang di kutub itu kan anjing digunakan untuk ini, jalan-jalan. Tidak dipelihara, memang ada gunanya. Bukan dipelihara untuk ini, dibiar dikoloni, tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi memang harus ada gunanya. Guna untuk perjalanan tadi. Contohnya kalau di kutub kan perjalanan itu anjing yang di atas itu. Atau untuk menjaga tanaman. Ini boleh menjaga tanaman, menjaga ini baru boleh. Kalau tidak itu hukumnya tidak boleh. Ada mengatakan kenapa ini? Jadi kenapa? Karena ini ada hikmahnya, itu ada. Menurut Imam As-Sam'ani, jadi ini fikih hadisnya dulu man'u ittikhadil kalbi waqtinaiha ilal aghrab. Jadi tidak boleh jadi memelihara anjing kecuali dengan tujuan tadi. Tujuan untuk kalau dia dalam perjalanan bisa itu menarik kereta. Yang kedua untuk berburu. Yang ketiga untuk menjaga tanaman. Selain itu tidak boleh. Ini. Wa ulhiqa asy-Syafi'i al-asah indahum kal-fakhi fid-darb. Nah, ini untuk kalau menurut kelompok Syafi'iyah, ya, beliau itu mengkiaskan menjaga tanaman itu juga menjaga kampung. Jadi, tapi juga ada mengatakan waqalu alman ulit tahrim. Mereka mengatakan hukumnya larangan itu adalah haram. Tidak boleh itu hukumnya haram, memelihara itu haram. Kecuali tadi ada menyamakan kalau menjaga kampung, menjaga tanaman untuk menarik di dalam perjalanan itu, atau sebagai alat transportasi menarik kereta itu kan ada, ataupun untuk berburu. Ini baru boleh. Kalau tidak boleh. Jadi kalau memelihara itu setiap hari setiap hari itu berkurang pahalanya. Ini. Jadi ini waqala Ibnu Abdul Bari waqad ittafaqu ala anna ma udina fihi huwa ma lam yahsul al-ittifaq ala qatlihi. Jadi yang ini jadi yang diperbolehkan itu ya ini tidak ini kambing binatang anjing yang galak kabul al-akur itu malah boleh dibunuh, ya, boleh membunuh. Kalau anjingnya itu anjing yang buas itu boleh dibunuh. Contoh sekarang kan yang makan orang itu kan ada, nah itu boleh. Jadi kalau buas itu al-kalbul akur itu boleh dibunuh, tidak termasuk yang terhormat. Nah ini ada kenapa memelihara anjing kok tidak boleh? Karena ini
adanya anjing di rumah itu menyebabkan orang lain takut. Jenggongnya itu banyak orang lain takut. Nah, satu, di hikmatut tahrim anna baqa'al kalbi fil buyut yusabbibu tarwi annas, menyebabkan orang lain takut. Satu. Yang kedua, ini imtina ad-dukhul malaikat alladzina dukhuluhum yuqarribu fi'lat. Dan kalau rumah itu ada anjingnya, itu malaikat tidak masuk rumah itu. Padahal masuknya rumah pada malaikat itu mendekatkan orang rumah itu untuk beribadah. Jadi rumah yang sering dimasuki malaikat itu akan mendekatkan orang yang punya rumah itu untuk taat beribadah dan menjauhkan dari perilaku-perilaku maksiat. Ini yang ketiga. Jadi satu, menyebabkan orang takut. Yang kedua, malaikat tidak masuk rumah itu. Padahal masuknya rumah malaikat itu menyebabkan, mendorong orang untuk berbuat taat dan menjauhkan orang untuk berbuat maksiat. Itu maksudnya malaikat ke dalam rumah seseorang. Kemudian yang ketiga, yusabbibu tanjisal awani. Ini menyebabkan najisnya tempat-tempat itu. Karena apa? Jilatannya anjing. Oke lah, kalau kita kan jilatannya anjing itu kan najisnya mughalladho. Nah, kalau anjing nanti sampai ke dapur-dapur, nah, nanti dapurnya itu akan akan dijilati dan dia akan najis. Kita kadang-kadang tidak tahu. Maka oleh karena itu ulama-ulama banyak mengatakan tidak bolehlah memelihara anjing tersebut. Oke, ini jadi ini tidak boleh. Tapi walaupun dia itu tidak boleh dipelihara, tapi membunuh juga nggak boleh. Jadi bunuh anjing itu kalau anjing tidak jahat tidak boleh. Yang boleh itu al-kalbul akur. Kalau tidak akur, tidak galak, ya jangan dibunuh. Jadi ada kan cerita, ada orang yang menolong anjing yang kehausan, itu bisa dia masuk surga. Ketika ada melet itu anjing kehausan, diberi air minum. Jadi menolong binatang itu juga bagus. Jadi kalau tidak salah, ya jangan dibunuh. Yang boleh, yang tidak terhormat, maksudnya boleh dibunuh itu anjing yang yang akur, anjing yang galak. Tidak tahu di sini dikatakan illa al-aswadil bahim. Aswad itu jeleknya tempat atau hitam itu. Atau mungkin dulu kalau anjing yang warnanya hitam itu memang biasanya anjing itu anjing yang binatang yang galak. Kalau akur itu termasuk binatang galak, itu boleh dibunuh. Pun ya, saya kira itu anjing. Jadi pun wallahu alam bisawab. Jadi ini insyaallah besok ini kita masih bicara tentang persoalan sayd wa zabaih. Jadi binatang buruan dan bicara penyembelihan. Pun wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma